Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Latifah Assalama. Sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kejiwaan keagamaan pada suku terasing. Saya mengambil suku Talang Mama. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suku terasing. Suku terasing adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah bahwa suku terasing merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segala keterbatasan. Masyarakat terasing merupakan golongan suku bangsa yang terisolasi dan masih hidup dari berburu, meramu atau berladang padi dan umbi-umbian dengan cara ladang berpindah-pindah. Mereka membuka hutan atau lahan untuk bercocok tanam dengan cara membakar hutan. Biasanya mereka terhambat dari perubahan dan kemajuan karena isolasi geografi mereka. Secara teritorial, istilah masyarakat suku terasing umumnya diartikan sebagai masyarakat yang terisolasi dan memiliki kemampuan terbatas untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain yang lebih maju, sehingga bersifat terbelakang serta tertinggal dalam pengembangan kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, keagamaan, dan ideologi. Menurut Arbas, sebagaimana dikutip oleh Asmuni Syukir, tanda-tanda atau ciri-ciri masyarakat primitif atau terasing itu adalah mereka hidup terasing atau terisolasi dari dunia luar atau isolemen. Kemudian kehidupannya tergantung kepada alam, kebudayaan atau peradaban mereka berjalan lambat atau konservatif, dan mereka sukar membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain atau diferensiasi. Pada tahun 1999 dipopulerkan istilah baru yang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat suku terasing tersebut, yaitu komunitas adat terpencil atau KAT. Mereka biasanya hidup secara berkelompok. Ada yang menetap secara permanen pada daerah tertentu, ada yang berpindah-pindah, dan ada pula yang menetap hanya untuk sementara, misalnya satu musim, untuk kemudian berpindah ke daerah yang lain. Penamaan ini didasarkan pada Kepres nomor 111 tahun 1999 yang mengartikan KAT sebagai kelompok sosial budaya. Adapun indikator atau ciri-ciri dari masyarakat suku terasing atau KAT ini pada umumnya adalah: yang pertama, hidup berkelana, menetap sementara, atau menetap dalam kelompok terpencar. Hal ini karena komunitas adat terpencil itu kehidupannya sangat tergantung dengan alam sekitarnya dan pekerjaan mereka sebagai peladang, berpindah, dan berburu. Yang kedua, sumber penghidupannya tergantung dengan alam sekitarnya seperti berburu, meramu, menangkap ikan, dan bercocok tanam secara berpindah-pindah. Yang ketiga, perilaku hidup sehat masih sangat rendah, yakni menyangkut kesehatan diri dan kesehatan lingkungannya yang kurang bersih. Yang keempat, busana yang dipakai masih sangat sederhana dan ada yang sekedar menutup aurat. Yang kelima, kondisi pemukiman yang tidak layak huni seperti rumah yang tanpa ventilasi dan sering menyatu dengan gudang atau kandang ternak. Yang keenam, tingkat pengetahuan dan teknologi atau bercocok tanam dan pengolahan pangan yang dikuasai masih sangat sederhana dan terbatas. Yang ketujuh, sistem kepercayaan umumnya masih mengandung animisme dan dinamisme. Dan yang kedelapan, keterikatan pada sistem nilai dan adat istiadat sehingga cenderung bersikap tertutup dan sulit untuk menerima inovasi. Baiklah, berikutnya realitas keagamaan pada suku Talang Mama. Masyarakat Talang Mama mempunyai fondasi kehidupan beragama sebagai masyarakat Muslim. Namun dalam keadaan sehari-hari mereka lebih banyak berpedoman kepada ajaran leluhur mereka, disebut adat, dan kebiasaan-kebiasaan tersebut bukan merupakan ajaran agama Islam. Maka pada akhir-akhir ini ada sebagian dari warga itu mulai menyadari bahwa adat kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Dan mereka menyadari ini, menyatakan diri sebagai orang yang masuk Islam. Bagi mereka yang telah masuk Islam, mereka menyamakan diri sama dengan masyarakat Melayu atau sama dengan mengikuti orang Melayu. Namun sebagian besar warga Talang Mama adalah mengikuti langkah lama. Dalam segi kepercayaan, mayoritas suku Talang Mama masih memeluk agama kepercayaan, yaitu animisme, atau percaya akan kekuatan-kekuatan gaib pada benda-benda yang berada di sekitar. Masyarakat suku Talang Mama ini dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme, di mana ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang selalu mempercayai adanya penunggu pohon-pohon besar atau tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Selain itu, dalam pengobatannya pun selalu menggunakan kemenyan beserta ucapan-ucapan mulut dukun yang dianggap mantra tersebut. Kehidupan sehari-hari masyarakat suku Talang Mama hanyalah dalam lingkungan pedalaman hutan. Walaupun mereka mengakui Islam adalah agamanya dan Allah sebagai Tuhannya, tetapi mereka tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan kepada manusia lainnya. Mantra atau bahasa Talang Mama pada suku Talang Mama dapat digunakan untuk aktivitas kesehariannya
seperti mantra bekoje atau mantra bekerja. Kemudian ada mantra mencari ikan atau mantra mencari ikan. Kemudian ada mantra mengair atau mantra memancing. Kemudian ada mantra menjala atau mantra menjala. Kemudian ada mantra memoti atau mantra memeti atau memanen. Kemudian ada mantra menobang atau mantra menebang. Kemudian mantra buka hutan atau mantra buka hutan. Kemudian ada mantra berburu atau mantra berburu. Kemudian ada mantra mengambil madu atau mantra mengambil madu. Kemudian ada mantra lobah atau mantra lebah, dan banyak lainnya. Mantra tersebut selalu dipergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua akan selalu menurunkan terhadap anak-anaknya untuk jaga diri mereka. Begitu berartinya mantra. Mereka saling berlomba untuk menuntut ilmu kepada orang tua atau dukun. Mantra yang wajib dimiliki seseorang adalah mantra jaga diri atau mantra jaga diri, karena memiliki nilai yang sangat besar untuk menghadapi kehidupan dari segala ancaman. Jika sudah memiliki mantra jaga diri, mereka akan mempelajari mantra-mantra yang lainnya yang dianggap penting untuk dirinya. Berikutnya adalah strategi dakwah pada suku terasing. Adapun strategi dakwah sosial yang dapat diterapkan dalam rangka pembangunan masyarakat suku terasing ini, sebagaimana yang ditawarkan oleh Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, antara lain adalah: yang pertama, keterlibatan dai secara langsung dalam pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan pencarian solusi dari macam-macam persoalan kehidupan yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, manajemen pembangunan masyarakat yang baik dan teratur dalam rangka perekayasaan sosial dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, peningkatan kualitas SDM, peran atas sosial keagamaan, serta menumbuhkan pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan sosial budaya masyarakat melalui upaya pentransformasian dan pelembagaan nilai-nilai ajaran Islam dalam realitas kehidupan masyarakat luas, seperti kegiatan di humaniora, seni budaya, penggalangan ukhuwah Islamiyah, pemeliharaan lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, melalui program jaring pengaman sosial atau social safety net yang lebih menyentuh persoalan kebutuhan primer dan berorientasi pada kesetiakawanan serta kepedulian sosial. Yang kelima, memiliki pemberdayaan atau empowerment, fungsi dan kerjasama institusi-institusi sosial yang memiliki visi, misi, dan tugas yang sama dalam menangani problematika sosial kehidupan masyarakat. Yang keenam, melalui upaya conditioning dalam pemahaman, sikap, dan persepsi tentang keberagamaan dan pembangunan manusia satunya. Yang ketujuh, membentuk jaringan kerjasama yang terkoordinir secara baik sehingga tumpang tindih program dapat dihindari, hemat tenaga dan biaya yang dikeluarkan serta waktu yang lebih efisien. Kuntawijaya menyarankan 3 model yang bisa diadopsi untuk dikembangkan dalam pengembangan masyarakat terasing, yaitu yang pertama, model pengembangan lokal yang berasumsi bahwa perubahan dan pengembangan masyarakat dapat didorong secara optimal bila partisipasi berbagai lapisan dan golongan diikutsertakan dalam mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan pilihan, merencanakan, dan melaksanakannya. Yang kedua, model pendekatan perencanaan sosial yang menekankan perlunya kemampuan keahlian dalam memecahkan masalah seperti pemukiman, perumahan, dan lingkungan yang sehat, hidup sehat, makanan bergizi, dan lain-lain. Yang ketiga, model pendekatan aksi sosial yang lebih menekankan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat. Melalui upaya dakwah yang sistematis, metodologis, dan simultan, pada akhirnya masyarakat suku terasing akan mampu berkembang menjadi salah satu unsur kekuatan pembangunan dengan syarat keberadaan dan survivalitas mereka dibina, dijaga, dan dikembangkan melalui sistem kedakwahan yang harmonis dan padu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.